Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sebab kita tahu, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 22. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 18 sampai dengan ayat 28. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Roma 8 ayat 18 sampai dengan ayat 28. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Yesus memungkinkan kelahiran baru kita, dan kelahiran alam yang baru. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dunia dalam Masa Persalinan, Kisah Inspiratif. Sejak dulu bumi melontarkan keluhannya. Kadangkala keluhan itu lebih menyerupai teriak kesakitan, seperti seorang ibu yang sedang melahirkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Roma 8 ayat 22. Keluhan-keluhan ini acap kali muncul dalam bentuk gempa bumi, tanah longsor, badai, atau tsunami. Sebuah lagu yang diciptakan Sarah McLachlan berbicara mengenai ketidakstabilan ini dan akibat-akibat tragis yang kerap muncul sebagai akibat goncangan geologis. Salah satu baris lagu yang berjudul World on Fire ini memberikan suatu gambaran yang berhubungan dengan tragedi. Aku melihat surga dan aku menemukan suatu panggilan. Sesuatu yang dapat kulakukan untuk mengubah saat ini. Tetaplah tinggal di dekatku saat langit runtuh. Aku tidak ingin ditinggalkan sendirian. Kita tidak sendirian dalam merindukan kembalinya Yesus, Juru Selamat kita. Saat kita menunggu, Dia selalu menemani kita. Seperti bumi, kita berseru dan meracau agar Allah membenahi banyak hal. Sebagai para pengikutnya, kita dipanggil untuk menanti dengan tekun, walaupun berada di tengah ketidakpastian duniawi. Kelak semua ciptaan akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Yesus mengatakan bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dan kita dapat mempercayai janjinya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Doktrin Alkitab tentang kedaulatan Allah menegaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa melebihi segala sesuatu. Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala yang terjadi adalah atas perintahnya, atau karena Ia mengizinkan hal tersebut. Namun, mengizinkan sesuatu terjadi, dan menyebabkan sesuatu terjadi, adalah dua hal yang berbeda. Sebagai contoh, Allah menciptakan ciptaan yang sempurna, yakni Adam dan Hawa yang tanpa dosa. Tapi, Ia mengizinkan mereka memberontak melawannya. Ia tidak menyebabkan mereka berdosa. Walaupun Ia dapat mencegah mereka, namun Ia memilih tidak melakukannya demi tujuannya, untuk menggenapi rencananya yang sempurna. Pemberontakan itu membawa dosa. Dosa tidak disebabkan oleh Allah, namun diizinkan oleh Allah untuk ada. Sakit penyakit adalah salah satu akibat dari dua tipe dosa yang bersifat moral dan alami. Dosa yang bersifat moral adalah dosa manusia terhadap sesamanya. Dosa yang bersifat alami adalah dosa yang disebabkan oleh bencana alam dan sakit fisik. Dosa itu sendiri merupakan penyimpangan atau pencemaran atas sesuatu yang tadinya baik, namun kemudian menjadi tidak baik adanya lagi. Dalam hal sakit penyakit, penyakit adalah kondisi ketika seseorang kehilangan kesehatannya,
kata dalam bahasa Yunani untuk dosa, poneros, sebetulnya berarti keburukan, sesuatu yang merusak sesuatu yang baik dan sehat. Karena Adam berdosa, perbuatannya itu membawa akibat kepada seluruh umat manusia, untuk ikut menderita akibat dari kuasa dosa. Salah satunya adalah sakit penyakit. Roma 8 ayat 20-22 menyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Allah, yaitu Dia yang menaklukkan ciptaannya dengan keputusasaan setelah Adam terjatuh ke dalam dosa, memiliki rencana membebaskan mereka dari ikatan kuasa dosa, seperti saat Dia membebaskan kita dari ikatan ini melalui Kristus. Sampai saatnya tiba, Allah menggunakan sakit penyakit dan dosa lainnya untuk membawa kita pada kedaulatan tujuannya, yaitu untuk memuliakannya dan untuk meninggikan namanya yang kudus. Di berbagai kesempatan, Ia menyembuhkan sakit penyakit dengan ajaib. Yesus datang kepada bangsa Israel menyembuhkan segala bentuk sakit penyakit. Matius 4 ayat 23. Ia bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian setelah sakit penyakit membuatnya mati. Sebaliknya, Allah juga menggunakan sakit penyakit sebagai metode mendisiplinkan atau mengajari apa itu konsekuensi dari dosa. Raja Uzza dalam Perjanjian Lama menderita kusta. 2 Tawarikh 26 ayat 19-20. Nebukadnezar dibuat gila oleh Allah hingga ia mengerti bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Herodes jatuh dan dimakan oleh ulat-ulat karena ia mencuri kemuliaan Allah. Kisah Para Rasul 12 ayat 21-23. Juga, Allah mengizinkan adanya kecacatan, misalnya kebutaan, bukan sebagai hukuman akan dosa, melainkan untuk menyatakan dirinya dan pekerjaannya yang perkasa melalui kebutaan itu. Yohanes 9 ayat 1-3. Ketika sakit penyakit menimpa kita, mungkin itu bukan campur tangan langsung Allah dalam hidup kita, namun sebagai akibat dari kuasa dosa, tubuh yang sudah tercemar dosa, kesehatan yang buruk, ataupun gaya hidup yang salah. Walaupun ada tertulis Allah ingin kita sehat-sehat saja, 3 Yohanes 2, semua sakit penyakit diizinkan olehnya, untuk tujuannya, baik kita mengerti atau tidak. Sakit penyakit jelas merupakan konsekuensi dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun, Allah tetap mengendalikan, dan Ia menentukan sampai mana kejahatan dapat terjadi, seperti yang Ia lakukan pada setan dan pencobaan kepada Ayub. Setan tidak diizinkan melebihi batasan-batasan tertentu. Ia menyatakan pada kita tentang kekuasaannya, lebih dari 50 kali di Alkitab. Begitu menakjubkan melihat kedaulatannya selalu berjalan beriringan dengan pilihan yang kita buat, baik yang buruk maupun yang baik, untuk menggenapi rencananya yang sempurna. Roma 8 ayat 28.
Bagi orang percaya yang sedang kesakitan ataupun menderita sakit penyakit tertentu, mereka tetap dapat memuliakan Allah melalui penderitaan dan ketidakpastian yang mereka alami, karena Allah sendiri yang mengizinkan hal itu terjadi, sesuatu yang mungkin tidak mereka mengerti hingga mereka berdiri di hadapannya dalam keabadian. Di saat itu, semua pertanyaan akan terjawab, bahkan lebih tepatnya, kita tidak akan lagi memikirkan pertanyaan itu. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin.
Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.